Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti, SSI selaku dosen pembimbing mata kuliah algoritma dan struktur data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio Wibowo dengan NIM 004 dari kelas 4A akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir yang diberikan, yaitu ujian akhir algoritma dan struktur data. Untuk nomor satu itu, uh, jadi si Argi kan dia di posisi A. Nah, sedangkan si CV dia berada di posisi N. Jadi si Argi ini pengen ke tempat CV, tapi dengan jarak terpendek. Untuk itu, dengan menggunakan algoritma Dijkstra, ini tabelnya ada 14 kali 14, itu sesuai dengan jumlah simpulnya. Untuk yang warna kuning ini, itu sebagai tempat mulai atau jarak dari simpul, sedangkan yang warna hijau itu um, sebagai posisi simpul itu diambil atau posisi simpul itu dimulai. Nah, yang pertama, karena dimulai dari A, dia kan mencakup BCD. Nah, berarti nilai B-nya itu 7, C-nya 0, D-nya 4. Untuk dari angka yang lain itu kan dia nggak mencapai ya, nggak mencakup, maksudnya nggak bisa mencakup langsung. Berarti dia di nilainya itu tak hingga gitu. Nah, terus dari ketiga ini, saya mengambil D dulu karena nilainya itu terkecil. Berarti untuk yang di warna hijau, dari A ini, berarti isi D, atau ini dimerahin gitu. Nah, untuk D ini, dia kan mencakup EF. Uh, untuk jarak dari D ke E ini, kan penjumlahan antara AD ke DE. Nah, tadi AD itu jumlahnya itu 4, sedangkan D itu 9, berarti 4 tambah 9 itu 13. Lalu untuk yang ke DF, itu berarti 4 tambah 10, berarti totalnya 14. Lalu setelah diselesai, saya beralih ke C, posisi C, berarti ambil simpul C, dengan nilai C-nya ini dimerahin. Lalu C mencakup E dan F. Untuk itu kita cek dulu yang E. Dari C ke E, berarti total dari A ke C 6 tambah 2, itu berarti 8. Terus untuk C ke F, 6 tambah 5, yaitu 11. Nah, selanjutnya sisa B. Nah, sisa B ini juga mencakup E sama F. Total dari A ke B itu kan 7. Nih, dimerahin berarti ambil simpul B. Berarti untuk dari B ke E itu 7 tambah 3, berarti 10. Nah, lalu untuk B ke F itu 7 tambah 5, berarti 12. Nah, karena sudah dicek semua, terus kita ambil nih dari ke 6 nilai ini yang paling kecil. Yang paling kecilnya itu ada 8. 8 itu ada di posisi C, yang berarti uh, dari A dari A yang kita ambil jalurnya itu ada di simpul C. Karena simpul C ini terpendek atau terpendek jaraknya. Berarti B sama D nggak kita ambil. Lalu yang di tabel ini, nilai di simpul C ini 8 sama 11 kita turunin aja karena S sama F itu dia selevel gitu. Nah, selanjutnya saya cek yang E dulu, ya, karena nilai 8 kurang dari 11. Untuk E ini kan dia mencakup GHJ ya. Nah, total jarak E ini kan dia dari A ke E gitu. ACE itu dia 8. 8 ACE di simpul merah karena ngambil simpul ke E gitu. Ngambil simpul E. Lalu kita cek dari E ke G ini, berarti 8 ditambah 1 berarti 9. Nah, terus dari E ke H, 8 tambah 8 berarti 16. Terus E ke I, 8 tambah 3, 11. Terus E J, 8 tambah 6 berarti 14. Nah, setelah E udah, berarti dicari yang F. Untuk yang F, sama mencakup IHJ, total dari A, C, F itu ada 11. Ini dimerahin karena mengambil simpul F gitu. Dari F ke G itu 11 tambah 5, 11 tambah 5, 16. Dari F ke H, 11 tambah 3 itu 14. Dari F ke I, 11 tambah 2 itu 13. Nah, lalu dari F ke J, 11 tambah 1 itu 12. Nah, karena E dan F udah dicari, dan dia satu level, berarti untuk mencari apa simpul yang fix, uh, kota yang fix kita lewatin, atau fix yang lagi lewatin itu, kita cari yang terkecil, yaitu 9. 9 ini ada di simpul E. Berarti kota atau simpul yang fix Argi lewatin itu adalah E. Berarti dari A, C ke E gitu. Selanjutnya kita cek tempat ini mana yang dilewatin si Argi juga. Tadi karena ini simpul yang fix diambil, berarti nilainya diturunin. Nah, terus kita cek nih antara G, H, I, J. Untuk itu saya ngecek yang G dulu, berarti ambil simpul G dimerahin. Terus dia mencakup KRM, berarti dari GK itu total dari ini ACEG itu 9. 9 tambah 6. 9 tambah 6 berarti 15. Terus dari G ke L itu 9 tambah 7. 9 tambah 7 itu 15. Nah, terus dari G ke M itu 9 tambah 8. Berarti 9 tambah 8 itu 17. Nah, karena G udah, terus dicek lagi nih antara HIJ. Antara HIJ saya ambilnya yang 11, yaitu karena paling kecil gitu. Nah, untuk jarak dari ACEI itu totalnya 11. Terus dari I ke K, itu berarti 11 tambah 5.
itu 16. Terus untuk I ke L berarti 11 tambah 6, 11 tambah 6 itu 17. Lalu dari I ke M berarti 11 tambah 9, 11 tambah 9 itu 20. Nah, sama I selesai, terus selanjutnya saya cek yang J, simpul J, berarti ambil simpul J atau dimerahin gitu. Nah, total dari A, C, E, J itu 14. Berarti kalau dari J ke K itu, berarti ini A, C, J, maaf, terus 14 ditambah 4, berarti 18 untuk simpul ke K, terus untuk simpul ke L dari J, itu dia 14 tambah 5, berarti 19. Lalu untuk simpul ke M, berarti dia 14 ditambah 6. 14 tambah 6 itu dia 20. Nah, yang terakhir simpul H, dicek jarak dari A, C, E, H itu ada 16. Nah, kalau mau ke K dari H itu berarti 16 tambah 7. 16 tambah 7 itu 23. Terus H ke L 16 tambah 2 itu 18. Ini terus dari H ke M itu berarti 16 tambah 3. 16 tambah 3 itu 19. Nah, karena udah dicek semua, terus kita cari nih nilai terpendek atau jarak terpendek yang akan dilalui si Argi gitu, atau yang akan dipilih dari 3 kali 4 ini nilainya. Kita cek nih nilai terkecilnya yang mana, yaitu didapat 15. Nah, 15 ini ada di simpul G, ada di simpul G. Berarti setelah ACE yang fix kita lalui, selanjutnya ada G. Berarti si G yang kita lalui kotanya gitu. Yang Argi lalui, maaf. Selanjutnya, karena sudah diketahui, kita mau cari lagi nih antara KLM yang dilalui yang mana, yang jarak terpendeknya. Berarti kan nilai yang ini, yang di simpul G ini diturunin, eh, diturunin terus saya ngambil simpul K dulu, dimerahin gitu. Dari K kan hanya mencakup M. Berarti total dari A, C, E, G, K itu kan 15. Dari K ke N itu 7. Berarti 15 tambah 7 itu 22. Terus sudah berarti ngambil L, simpul L. Simpul L ini berarti dari A, C, E, G ke L itu totalnya 16. Nah, dari L ini dia mencakupnya ke M. Berarti 16 tambah 5. 16 tambah 5 itu 21. Nah, yang terakhir itu si M. M ini mencakup ke N. Berarti total dari A, C, E, G, M itu kan 17. Nah, 17 tambah 5 berarti ada 22. Nah, dari ketiga ini uh, kita mau nyari nih mana yang diambil gitu. Mana yang diambil kita lihat dari ini, dari sini. Dari ketiga ini, mana yang paling kecil? Yang paling kecil berarti ada di simpul L. Nah, berarti dari KLM simpul yang diambil terdekat, diambil karena jaraknya terdekat itu si L. Nah, berarti kan 21 ini kan diturunin ya. Nah, terus kita dapetin berarti kota-kota yang diambil. Nah, berarti yang fix diambil itu ada di A, C, E, Y, L, sama N gitu. Nah, ini langkah-langkahnya yang tadi sudah dijelaskan. Kesimpulannya itu berarti didapat bahwa jalur atau jalan terpendek yang dapat ditempuh Argi yang berada di kota A ialah sepanjang 21 meter agar dapat menemui CV yang dimulai dari kota A dengan melewati kota C, lalu E, G, dan L agar cepat sampai ke kota M. Selanjutnya yang kedua itu eh, yang kelima, yang dapat dipotong dari kiri adalah bilangan prima yang tidak mengandung digit 0. Dan ketika digit pertama dihapus secara berurutan hingga digit terakhir, hasilnya selalu prima. Bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan ialah bilangan prima yang tidak mengandung digit 0. Dan ketika digit terakhir dihapus secara berurutan hingga digit awal, hasilnya selalu prima. Buatlah kode Python yang mengambil sebuah bilangan 11 sebagai argumen. Jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri, return left. Jika untuk yang B, jika bilangan bulat tersebut hanya merupakan bilangan prima dapat dipotong dari kanan, return right. Terus untuk yang C, bilangan tersebut dari A dan B itu membuat masuk ke code-nya. Ini kita mendefinisikan kelas start, lalu untuk ini itu menginisialisasi start dengan list kosong. Untuk definisi fungsi len ini itu mengembalikan jumlah elemen dalam start. Lalu yang ini itu untuk mengecek apakah tidak. Definisi fungsi ini itu nanti kita menambahkan elemen E ke self data ini. Untuk definisi untuk ini kita cek dulu nih apakah stacknya ada. Kalau misalkan stacknya nggak ada, maka exception nanti kita terkena SMT. Kalau misalkan stacknya ada, berarti kita ke sini, yaitu mengembalikan elemen teratas tentunya. Untuk definisi pop itu sama awalnya kita cek dulu apakah stacknya ada atau enggak. Kalau stacknya nggak ada, berarti kembalikan exception yaitu karena ini. Terus kalau misalkan stacknya ada, return source data pop yaitu menghapus dan mengembalikan elemen teratas. Lalu masuk ke kelas empty, itu mendefinisikan kelas empty yang exception, itu untuk menangani kondisi stack kosong. Lalu kita masuk ke definisi bilangan prima. Untuk bilangan
mendefinisikan bilangan prima, kita masuk ke F, if n lebih dari 1, jika si nilai n ini lebih dari 1, kita masuk ke bawahnya. For i in range 2 ke n, maksudnya untuk setiap elemen dalam range 2 sampai ke n, kedua soalnya bilangan prima kan lebih dari 2. Terus kita cek nih, uh, jika n modulo i dibagi i, maka return false. Berarti kan kalau dia habis dibagi, dia bukan bilangan prima. Nah, tapi kalau misalkan n, uh, n modulo i tidak habis bagi i, masih ada sisanya, dia itu kembalikan true. Berarti si n ini adalah bilangan prima. Nah, ini untuk yang ini, else return false itu, kalau misalkan si ini nggak memenuhi, jadi misalkan n dari 1 atau dengan 1, dia akan return false. Berarti dia bukan bilangan prima si n. Lalu, lanjut ke definisi bilangan prima potong kanan. Ini untuk mendefinisikan apakah nilai n prima dapat dipotong dari kanan. Lalu, variable bootstrap, definisikan bootstrap, terus masuk ke loop while. Masuk ke loop while itu, uh, jika n-nya lebih dari 0, kita masuk ke bawahnya. Kalau n-nya lebih dari 0, terus kita cek nih apakah si n ini bilangan prima bukan. Kalau misalkan n bukan bilangan prima, return false. Nah, cuman kalau misalkan n bilangan prima, kita bisa di sini. Terus push. Berarti si n ini bisa ditambahkan ke stub, ke variable baru tadi. Nah, terus kita print. Print itu berarti mencetak nilai n pada setiap iterasinya dengan kalimat ini. Gitu. Lalu selanjutnya yang ke bawahnya, nilai n ini double slash sama dengan 10, artinya nilai n ini dibagi sama 10. Nah, kalau nilai n dibagi sama 10, kan n ini digit. Kalau misalkan n yang 4 digit, kalau dibagi 10 kan jadi 3 digit di sebelah kiri, koma, satunya di sebelah kanan, koma. Nah, karena Python ini dia uh, buletinnya ke bawah, berarti kan kalau misalkan 3 digit kiri, 3 digit kanannya itu 1, yang di 1 digit sebelah kanan koma itu 1, berarti kan dia di buletin ke 0, ke bawah, berarti absen nantinya. Nah, berarti jadinya untuk n dari 11 dengan 10 itu, dia menghapus digit terakhir atau digit paling kanan dari n. Nah, setelah itu masuk lagi ke looping while. Masuk lagi ke looping while, kita cek lagi dia bilangan prima atau bukan. Kalau bilangan prima sini, terus si n yang nanti kita mencetak, terus nanti mencetak nilai n supaya tahu nilai yang ada di dalam stack, terus dibagi lagi dengan 10, terus sampai misalkan di sini n-nya itu 1 digit. Nah, terus si n bilang prima nih. Nah, berarti kan dia masuk ke stack, habis itu dicetak nilai n-nya. Nah, terus si n ini kan dibagi sama dengan 10 ya. Kalau misalkan 1 digit dibagi 10 kan 0, nah berarti karena di buletin ke bawah, berarti si n ini sama dengan 0 dong. Nah, karena sama dengan 0, pas balik lagi ke looping, dia akan memenuhi. Nah, setelah memenuhi, berarti dia udah habis nih, udah nggak menjalankan perintah looping lagi. Berarti semua potongan tadi adalah bilangan prima. Lalu masuk ke definisi bilangan prima, potong kiri. Itu mendefinisikan n prima dapat dipotong dari kiri. Kita looping while, ketika n-nya lebih dari 0, masuk ke sini. Terus kita cek lagi si n ini bilangan prima atau bukan. Kalau bukan bilangan prima, return false. Kalau misalkan bilangan prima, ke sini dia. Terus kita mencetak nilai n. Terus ke bawah, kalau misalkan n-nya lebih dari sama dengan 10, atau misalkan n-nya lebih dari 1 digit, dia masuk ke sini. Di mana n ini sama dengan, maksudnya itu digit pertama dari n dihapus dengan mengkonversi n menjadi string. Lalu kita mengambil substring dari indeks 1 sampai akhir, dan dikonversinya menjadi integer gitu. Jadi kan si n ini nanti bakal dihapus dari kiri, karena kita mau ngambil indeksnya dari 1 sampai akhir kan. Nah, setelah itu, kalau misalkan setelah dihapus n-nya itu tidak memenuhi ini atau kurang dari 10, yang berarti dia 1 digit, berarti si n-nya ini akan dijadikan 0 sama dengan 0 atau atur enter supaya nanti while looping-nya ini nggak bekerja atau berhenti gitu. Karena si n-nya sama dengan 0, berarti nggak memenuhi, berarti looping while ini selesai. Terus itu true, berarti setiap potongan dari yang sudah kita cari tadi itu adalah bilangan prima. Lalu masuk ke definisi ini, cek bilangan prima dapat dipotong dari kiri dan kanan gitu.
Untuk yang pertama itu, if null in string n, maksudnya itu jika ada digit 0 dalam string n, kita kembalikan false. Lalu kalau misalkan tidak ada digit 0, kita masuk ke sini. Uh, Dimana variabel left ini itu adalah bilangan prima potong ciri. Berarti yang tadi si definisi ini potongannya itu yang bilangan prima, berarti si ini itu true. Nah, terus untuk yang right sama tadi bilangan prima potong kanan. Berarti yang ini itu true gitu. Nah, untuk bot ini gabungan dari left dan right. Terus kita identifikasi jika bot, yaitu maksudnya jika left-nya true dan right-nya true, terus kita cek ini yang prima dari kiri ke kanan. Lalu kalau misalkan yang true itu hanya left, uh, cetaknya ini gitu. Terus kalau misalkan yang true itu hanya right, berarti cetaknya ini. Nah, kalau misalkan left dan right-nya itu tidak true, kita akan cetak ini gitu. Lalu untuk cara penggunaannya, kita pakai looping while true. Jika uh, ini memasukkan input, jadi memasukkan nilai secara langsung gitu. Didefinisikan menjadi n. Terus si n ini kita definisi ini mengecek bilangan prima potong kiri kanan. Nah, terus kalau misalkan terdapat 0 dalam yang kita ikuti, yang kita input langsung, dia akan cetak ini gitu. Cetak ini lalu di break, berarti uh, si inputnya ini berhenti gitu. Kita coba run. Misalnya masukkan nilai 3797. Nah, dia pas dicek dari kiri, ternyata setiap potongannya itu bilangan prima. Terus pas dicek dari kanan, ternyata setiap potongannya itu juga bilangan prima. Berarti si 3797 ini bilangan primanya dapat dipotong dari kiri dan kanan. Selanjutnya coba kita masukkan 773. Terus si 773 ini pas dipotong dari kiri, dia kita potongannya itu bilangan prima. Cuman pas dipotong dari kanan, dia nggak bisa, soalnya pas dipotong dari kanan ada yang bukan bilangan prima. Jadi si 773 ini merupakan bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri. Selanjutnya coba masukkan 71. Ini dia kebalikannya, dari kiri dia nggak bisa, pas dari kanan dia bisa. Jadi setiap potongan itu bilangan prima. Berarti si 71 ini adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan. Lalu coba kita masukkan ada digit nolnya. Nah, terus dia berhenti. Nah, pas kita dimasukkan ada digit nolnya, dia berhenti. Soalnya kan ini jika ada digit nol, maka dia break gitu, berhenti. Berarti udah nggak bisa masukkan nilai lagi. Nah, terus 30 ini bukan bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri maupun dari kanan. Jadi lanjut nomor 3, itu jadi ada kelompok wisatawan yang ingin menjajah beberapa tempat wisata. Nah, untuk tempat wisatanya itu dia sudah mengelis beberapa tempat wisata, yaitu ini dari 1 sampai 6. Lalu kelompok wisatawan ini dia ingin mengunjungi tempat tersebut. Lalu mereka mencatat jarak total yang telah mereka tempuh gitu. Nah, untuk code-nya ini ada kelas empty, definisikan kelas empty dengan berisi artian kosong. Lalu ada kelas link view. Ya, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan link list dengan coding gitu. Untuk kelas link view ini ada kelas nol. Nah, itu ada elemen external distance. Elemen ini elemen utamanya dalam node itu. Untuk distance ini jarak, dan next ini elemen referensi ke node berikutnya. Nah, lalu pas definisi ini is pas list di mana ada head, tail, size, lalu untuk ini itu dia memberikan panjang antrian. Untuk is empty ini dia mengecek apakah antriannya kosong atau tidak. Lalu untuk DQ ini jika antriannya kosong, maka mengangkat exception dengan keterangan ini. Kalau antrian tidak kosong, sini di mana variabel answer ini didefinisikan elemen head atau elemen dengan not posisi head gitu. Jadi elemen not yang di posisi head ini masuk ke answer gitu. Lalu untuk self head sama dengan self head next, memindahkan self head ke berikutnya, sehingga head sekarang menuju ke elemen berikutnya. Jadi posisi head ini jadi pindah ke node berikutnya gitu. Terus self size kurang 91. Ukuran si antrian ini berkurang 1. Nah, terus lalu
Jika antriannya setelah dilakukan tadi antriannya kosong, maka status dengan non artinya posisi non ini nggak ada gitu. Lalu kita masuk ke definisi calculate total distance. Jadi bertujuan untuk menghitung dari semua struktur data. Kita masuk ke total distance sama dengan 0 itu untuk menyimpan jumlah total jarak yang dihitung. Lalu untuk Carnot sama dengan self head itu mengatur Carnot untuk jadi Carnot itu dia merujuk pada Carnot yang posisi head tadi. Terus masuk ke looping while di mana Carnotnya ini total distance plus sama dengan Carnot distance. Artinya menjumlahkan jarak setiap node ke total distance-nya. Jadi total jarak yang sudah dijumlahkan itu setiap node masuk ke total distance. Setelah itu Carnot sama dengan Carnot next, artinya memindahkan Carnot ke node berikutnya. Ini looping akan terus menulis setiap node gitu. Terus kembalikan total distance atau total jarak yang telah dihitung. Lalu untuk definisi NQ ini dengan parameter E dan distance, di mana node terbaru ini itu not dengan elemen, terus elemen referensinya itu non, dan nilai distance. Lalu jika intinya itu kosong, self head sama dengan news, artinya si not yang baru dimasukin tadi itu menjadi posisi head. Lalu jika ada yang tidak kosong, self next sama dengan news, artinya posisi news ini menjadi posisi tail gitu. Ini sama kayak yang ini. Enggak, posisi tail ini was setelah ya dengan yang tadi dimasukin itu menjadi posisi tail. Nah, terus ukurannya bertambah 1. Nah, ini mencetak daftar peserta dalam list ini. Lalu untuk ini mencetak total jarak tempuh dengan self calculate total distance dalam suatu meter. Lalu untuk definisi ini string self itu bertujuan untuk memberikan reference string dari objek. Masuk ke result, untuk reference string, terus untuk current sama dengan self head itu variabel current itu merujuk pada node dengan posisi head atau node pertama. Masuk ke looping while current is not. Nah, maksudnya kalau si current ini nilainya tidak kosong, maka masuk ke sini. Berarti menyimpan referensi string dari stub yang ada ke result gitu. Lalu current sama dengan current next memastikan bahwa loop terus menutupi terpisah. Lalu kembalikan ini artinya mengembalikan hasil mengembalikan atau menggabungkan semua elemen dalam daftar result menjadi satu string. Dan bisa ini contoh penggunaannya variabel list ini mendefinisikan kelas link queue gitu. Terus kita masukkan NQ ini sampai ini gitu. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Tuh. Coba. Nah, jadi untuk yang NQ sing peta, jadi ini dia bakal cetak museum kota, terus ini untuk jaraknya gitu. Nah, lalu kalau pas kita masukin NQ lagi, kalau misalnya ini dan bisa ini seperti yang di definisi ini tadi, jaraknya itu tadi yang dari definisi calculate distance itu yang ini dia akan ditambah gitu. Selanjutnya terus sampai ke menara kota. Ini juga akan ditempuh. Di sini list wisata yang ditempuh secara berurut. Teknisnya kan membuat sistem antrian menggunakan struktur data, lalu membuat kode Python, lalu contoh input data dilihat pada lampiran. Terus untuk ngejawabnya, karena jenis tiket visitor dibagi 3 yaitu Super VIP, VIP dan reguler mempunyai waktu tunggu yang berbeda. Agar memudahkan, maka membuat variabel baru yaitu waktu tunggu maksimal dari waktu kedatangannya. Ini masuk ke code. Ini kita menambahkan variabel waktu tunggu maksimal. Ini kan ada waktu tunggu visitor sesuai dengan jenis tiketnya. Nah, ada reguler 30, VIP 20 dan Super VIP 10 dalam menit. Terus selanjutnya masuk ke fungsi untuk menambahkan menit pada keterangan waktu. Di sini time str ini hapus sweep dan ganti dengan string waktu. Lalu untuk yang ini tuh memisahkan string time str dengan tanda titik 2, lalu menghasilkan 3 elemen yaitu jam, menit, dan detik. Lalu mengaplikasikannya ke fungsi integer. Lalu ini untuk menambahkan menit,
Ini untuk meriksa apakah menitnya lebih dari 60. Jika iya, maka menit dibagi 60 itu masuk ke hours. Terus ini untuk minus dimodulkan 60 masuk ke sini. Nah, setelah itu pastikan jam kerja selesai setelah 24. Jadi memastikan nilai hours kurang dari 24. Lalu kembalikan ini, maksudnya hours dalam 2 digit, minutes dalam 2 digit, dan second dalam 2 digit, 2IB. Lalu nanti akan dimasukkan ke variabel data dengan list kosong. Nah, selanjutnya ini ada data visitor dari lampiran yang ada di soal sebanyak 100 visitors. Lalu untuk setiap visitor dalam visitors ini nanti dapatkan durasi tunggu waktu berdasarkan jenis tiket. Nah, untuk ini menghitung waktu tunggu maksimal. Lalu untuk yang ini tambahkan waktu tunggu maksimal ke data visitor. Ini menambahkan visitor ke variabel data tadi yang list kosong. Lalu ini untuk memproses antrian visitors, yaitu ada cluster size, ini maksudnya jumlah antriannya maksimal 24. Lalu ada variabel baru dengan antrian dengan list kosong. Terus ada current cluster juga variabel baru list kosong. Lalu yang ini current waktu maksimal berangkat. Terus ini import date time, lalu mendefinisikan convert to date time dengan parameter time str. Kembalikan ini dengan ini keterangan hours minus second. Lalu untuk setiap passenger dalam data, waktu kedatangan ini untuk mengkonversi format waktu pada waktu kedatangan. Nah, lalu jika waktu kedatangan lebih dari waktu maksimal berangkat atau barisan saat ini sudah penuh, simpan ke antrian gitu, simpan cluster yang telah selesai. Lalu ini ada variabel baru dengan list kosong, itu current asset cluster dan waktu maksimal berangkat. Lalu menambahkan passenger ke current cluster. Selanjutnya ini ada update waktu maksimal berangkat. Ini terus jika waktu maksimal berangkat itu non, maka masuk ke sini. Kalau misalkan dia tidak non, masuknya ke sini ke else gitu. Lalu selanjutnya menyimpan cluster terakhir jika ada. Jika current cluster ini current cluster ditambahkan ke antrian gitu. Lalu ini menampilkan hasil antrian. Kita mulai cluster numbernya dari 1. Terus untuk setiap cluster waktu maksimal berangkat dalam antrian, kita cetak nomor clusternya. Terus selanjutnya cetak waktu berangkat dalam hours, menit, dan second. Setelah itu untuk definisikan setiap passenger dalam cluster, lalu cetak ID visitor, terus jenis tiket, terus waktu kedatangan sama waktu tunggu maksimal. Setelah itu print ini untuk kasih jarak aja. Habis itu cluster numbernya nambah 1. Nah, jadi ini outputnya seperti ini. Jadi untuk cluster pertama itu waktu keberangkatannya 9.15. Dimulai dari 9.15, terus terdapat 6 visitor yang sudah datang sebelum atau sama dengan 9.15. Terus untuk cluster 2, waktu keberangkatnya 9.35, terdapat 6 visitor juga yang sudah datang sebelum atau sama dengan 9.35. Seterusnya sampai visitor ke 100. Terus untuk waktu tunggu maksimal itu dilihat dari waktu kedatangan. Karena ini tiketnya reguler, waktu tunggunya itu maksimal 30 menit, maka dari 9 menjadi 9.30. Untuk VIP karena 20 menit, dari 9.22 menjadi 92 jadi 9.22. Untuk super VIP karena 10 menit jadi dari 95 sampai 9.15.